Soalnya apa? Kalau kalian ingin kerja di perusahaan, katakan perusahaan ada yang di Samsung, atau di berarti ini kan juga ada perusahaan besar ya, misalnya Samsung itu, atau di PIR ini pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada yang ingin jadi guru PPKN? Nah, kalau yang ingin jadi guru PPKN nanti bisa melanjutkan S1-nya itu adalah di pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, ini adalah 5 prodi yang ada yang mengambil pendidikan matematika. Lulus dari Uniwara, bisa di SMK, boleh di SMA, atau di SD juga bisa jadi guru bahasa Inggris. Nah, itu otomatis di Fakultas Pedagogi dan Psikologi itu ada 5 prodi. Yang suka bahasa Inggris itu bahasa Inggris. Nanti kalau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi bisa pilih prodi pendidikan bahasa Inggris. Nanti lulus dari Uniwara prodi bahasa Inggris bisa jadi guru bahasa Inggris, bisa ngambil prodi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris di Uniwara. Jadi di Fakultas Pedagogik dan Psikologi itu yang pertama ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ada yang ingin jadi guru bahasa Indonesia? Nah, itu nanti bisa kuliah di kategori universitas.
Sudah ya, itu tadi profil dari kampus kami. Ini kok semakin sedikit ya laki-lakinya, tapi mana ya? Menyusul ini. Ya ini Bapak lanjutkan. Nah, kenapa harus kuliah? Yang bisa jawab angkat tangan. Bapak ada hadiah ya, 3 orang. Salah nggak apa-apa. Ini nggak bisa diberi di toko ini, hanya ada di sini aja. Kenapa harus kuliah? Siapa yang berani jawab? Angkat tangan. Dari laki-laki, siapa? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Apa Bapak tunjuk? Ya. Siapa ya? Siswa laki-laki dulu. Itu aja ya. Nggak apa-apa. Jawab. Ya, itu jawabannya. Perkenalkan nama. Ya semuanya mendengarkan, salah nggak apa-apa. Hah? Situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawabnya. Faktor yang pertama kenapa harus kuliah? Yang pertama karena kebutuhan zaman. Karena tidak dipungkiri, semakin zaman tentu sumber daya manusia juga memerlukan standarisasi yang tinggi. Maka dari itu, kuliah menyediakan suatu ilmu yang bisa dibilang ilmu itu adalah ilmu yang pokok daripada di sekolah. Karena sekolah ini hanya selama 12 tahun yang diberikan hanyalah pengetahuan yang umum. Sementara di kuliah itu lebih dirumus dan juga lebih pokok. Dan yang kedua tentunya adalah menambah wawasan dan pengetahuan kita akan dunia pengetahuan yang baru. Serta yang ketiga mungkin bisa saya tambahkan adalah supaya lebih mempermudah kita dalam memperoleh pekerjaan. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Bagus sekali ya. Jawabannya bagus. Kita tunggu jawabannya tadi. Sekarang yang dari cewek, dari perempuan. Siapa yang berani? Bapak tunjuk lagi ya. Itu aja Pak. Ya. Salah nggak apa-apa. Oh ini yang belakang tadi. Ini kabelnya nggak cukup. Maju aja Pak, maju. Kenapa kita harus kuliah? Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari kelas 12. Menurut saya kenapa harus kuliah? Karena dengan kuliah kita bisa meningkatkan wawasan. Kan karena di kuliah itu ada apa sih kayak belajar langsung ke dunia itu. Terus yang kedua bisa meningkatkan keterampilan kita. Terus yang ketiga juga bisa apa ya? Bisa melihat standar kerjaan biasanya kan dari SMA gitu. Dan kalau misalnya mencari pekerjaan cuma SMA aja semakin sedikit gitu. Jadi kebanyakan pekerjaan sekarang itu mencarinya lulusan S1. Terima kasih. Ya, jawabannya bagus. Tangan dulu Pak. Jawabannya dua-duanya bagus ya. Nggak ada yang salah. Next Pak. Dan yang pertama itu membuka peluang karir yang lebih baik. Jadi bukannya yang nggak kuliah itu nggak sukses, bukan. Kita tuh punya kegagalan, punya masing-masing. Kita ada porsi kegagalannya. Dengan kuliah kita bisa menguranginya 50%, kan lumayan. Ya. Yang kedua memperluas jaringan sosial. Teman-teman kita yang sekarang SMA jumlahnya berapa? 200-an ya. Di kuliah kita bisa sampai 1.000 bahkan 2.000, 10.000, 100.000 orang. Ya, tidak bisa dipungkiri. Dan teman-teman kita tidak hanya dari Probolinggo aja ya, maksudnya Pasuruan Probolinggo, tapi yang dari Jawa Barat juga ada, dari Jawa Tengah ada, dari luar negeri pun ada. Jadi kita bisa punya link. Gunanya link ini apa? Ada yang tahu?
Nanti kalau kita udah besar, kita bingung untuk cari kerja, udah umur 25 lah, kita belum dapat kerja. Link ini sangat berguna. Siapa tahu ada teman kuliah kita yang dari Jawa Barat. Saya belum ada Alex lah sebenarnya ya. Lex, saya belum ada kerjaan nih. Gimana nih? Kesini aja. Itu gunanya link. Dengan kuliah kita bisa dapat link-link seperti itu. Siapa tahu teman kuliah kalian anaknya Pak Menteri, kan lebih enak. Teman kuliah kalian anaknya Pak Bupati, kan lebih enak. Dari situ kita bisa membentuk tim yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi pikiran orang yang sudah kuliah sama belum itu berbeda. Jadi kalau kuliah kita keluarnya itu bisa berpikir, bisa memikirkan secara sistematis, sedangkan yang lulusan SMA biasanya tidak semuanya, tapi biasanya lebih rusak-rusuk dalam menentukan solusi. Contohnya ada masalah, kalau orang kuliah biasanya ditelaah dulu, diapakan dan mempunyai solusi yang lebih baik. Dan yang terakhir, mengembangkan kepribadian yang lebih baik. Dan ini juga banyak contohnya ya, teman-teman yang baru lulus SMA sama teman-teman yang sudah lulus kuliah. Itu bisa kita kritisi sendiri, kita bisa melihat sendiri fakta-fakta yang ada di luar sana. Selanjutnya, ini tentang kampus tadi sudah langsung. Nanti beasiswa dijelaskan oleh Bapak Munir lagi ya. Selanjutnya Pak. Nah, karena kami dari Fakultas Agama Islam, saya mau izin untuk menerangkan lebih detail lagi ada apa aja sih di Fakultas Agama Islam itu. Yang pertama kita perkenalkan pejabat-pejabat dulu ya. Yang pertama itu dekan kita, dekan Fakultas Agama Islam itu dengan Bapak Miftahul Munir MPDI, dan beliau sekarang hadir di sekolah kita. Dekan ini kalau di sekolah ya, kalau di sekolah itu seperti kepala sekolah, tapi ini kepala fakultas ya. Selanjutnya ada di Kaprodi, Bapak Kaprodi kita, Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam itu dengan Muhammad Ma'ruf MPDI. Kalau Kaprodi ini kepala sekolahnya Prodi. Ya benar ya. Kalau kalian mengambil Fakultas Agama Islam, tapi prodinya Pendidikan Agama Islam, kepala sekolahnya Bapak Arbi ya. Dan yang selanjutnya ada Kaprodi PGRI, Budetira Jilai PGRI ya. Kalau ngambil PGRI, kepala sekolahnya Budetira ini ya. Selanjutnya Pak, selanjutnya lagi. Nah, karena di Fakultas Agama Islam ada dua prodi. Yang pertama prodi Pendidikan Agama Islam, yang kedua Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan karena saya dari PGRI, kita menurut lagi, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu PGRI. Selanjutnya Pak. Ya, kita kenalan dulu dengan dosen-dosen PGRI ya. Yang pertama ada Budetira Sungai yang Kaprodi PGRI. Yang kedua dengan saya sendiri ya, Pak Gunadi Abdul Bayan PPD, dan Fatih Hayatur Rahma SSI. Ini kalau kalian masuk PGRI pasti bertemu dengan yang ini ada saya, Bupati sama Budetira begitu. Dan kami di PGRI mempunyai moto ya, yaitu melesat dalam prestasi. Jadi tidak melesat kok, tapi ada prestasinya. Jadi itu moto kami. Dan keunggulan dari PGRI itu kurikulum yang relevan yang diajarkan. Karena kurikulum di Indonesia itu selalu berganti-ganti. Ya, kita mengajarkan sesuai kurikulum yang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi lulusan kami pasti sudah update kurikulumnya. Dan selanjutnya kita melihat fakta. Kenapa kok harus PGRI? Sebelumnya udah tahu PGRI itu apa? Oh, PGRI itu guru SD, guru MI atau guru SD. Kalau yang guru SD biasanya disebut PGSD, kalau guru MI PGRI. Tapi tidak ada bedanya. PGRI juga bisa daftar di
USD PGRI sudah daftar, bisa daftar di MI gitu ya. Dan total sekolah SD di Indonesia ini menurut fakta ya, itu ada 148.975.000 sekolah. Ini yang tadi bisa dibayangkan ya, berapa peluang kerjanya. Kalau satu sekolah itu 50 guru atau 30 guru aja, banyak ya peluangnya ya. Misalnya Pak, nah kalau di Jawa Timur ada 19.007 sekolah, ini baru negeri ya. Jadi bisa dibayangkan juga kalau setiap sekolah itu ada 12 dan setiap tahun ada yang pensiun 20%. Setiap tahun membutuhkan guru berapa itu? Bisa di ini ya, dilihat ya, bisa dipikir ya. Dan di kampus kami pun itu juga roadmap jelas. Jadi kita harus kapan setelah lulus. Biasanya kan kita bingung ya. Setelah lulus kuliah kita harus apa? Kita harus ngapain? Kalau di Uniwara kita arahkan yang pertama, kalian daftar dulu ke PGRI Uniwara ya, bertemu dengan kami ini dan kuliah di sana. Setelah lulus itu pun masih kami perhatikan, karena sekarang dari guru juga agak sulit karena nggak bisa juga langsung daftar ke sekolah. Kalau zaman bapak dulu bisa daftar ke sekolah, tapi untuk akalinya gimana? Kita harus ikut PPG ya. PPG itu apa? Profesi. Jadi setelah lulus S1 kita arahkan ke profesi itu. Profesi itu nggak sampai 1 tahun, di bawah 1 tahun 8 bulan misalnya. Kalau tajam ya. Nah, setelah profesi ini keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa langsung daftar P3K atau yang kalau kita sering sebut dulu ASN hampir sama itu ya. Kalau udah itu kan enak ya, dan peluangnya kalau di SD banyak, karena SD setiap desa mungkin ya banyak SD, dan peluang dibukanya itu banyak karena setiap tahun juga banyak yang pensiun kayak gitu ya. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Guru SD juga agak sulit kita mengajarkan dasar-dasar itu ya. Terus sudah tertarik masuk PGRI ya, nanti dipikir-pikir lagi karena masuk kuliah banyak jurusannya juga di luar tadi yang sesuai bakat dan minat kalian, masuk situ ya. Karena terus kita juga punya UKM ya, yang suka olahraga, suka petualang, terus suka jadi musisi, ada semuanya. Dan kebanyakan musisi-musisi yang sekarang kita kenal dulunya juga kuliah juga dan bertemu teman-teman di kampus seperti itu ya. Jadi Bapak harap habis ini kalian coba lihat webnya Uniwara ya, webnya Uniwara, cara pendaftarannya di situ ada ya, langsung daftar dulu kayak gitu ya, langsung dicoba dulu. Sekarang sudah dibuka kawan ya, sudah dibuka. Terus tentukan pilihan kalian, tapi saya Bapak harap kalian pilih PGRI ya kayak gitu ya, karena peluangnya tadi banyak, peluangnya banyak. Jadi dipertimbangkan lagi, bilang orang tua kalau yang cocok masuk ya. Kalau ada kesempatan untuk berkuliah, apalagi orang tuanya link kuliah aja, jangan disia-siakan. Masih banyak teman-teman yang belum mampu ya, belum mampu, dan kami pun di kampus kami yang belum mampu juga banyak bantuan dari kami yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kita Lumer ya, tentang beasiswanya apa aja, terus yang berhak mendapatkan uang beasiswa ini siapa aja. Itu bisa buat pertimbangan juga buat nanti daftar ke universitas PGRI Uniwara. Ya mungkin itu terakhir dari saya. Saya untuk terakhir saya dapat pun ya, nanti jawab cakep gitu ya. Ubur-ubur ikan lele, kuliah ngaku Uniwara lele. Silakan.